Kang, pertanyaannya adalah pada waktu Nike meninggal itu, Kang Deddy setelah Nike meninggal ada duet sama Nike, tapi duetnya bukan duet asli ya. Ya, setengah dikasih Kang Deddy, di tengah-tengahnya ada suara Kang Deddy. Tapi kenapa waktu Nike hidup tidak pernah berduet? Kan Deddy dulu sama Ella pernah duet, Mayang Sari pernah duet. Nike nggak pernah duet bareng. Pernah. Sudah Seberkas Sinar. Oke. Seberkas Sinar itu waktu itu kan saya pernah duet sama Nike di Seberkas Sinar. Setelah ini sukses, saya bikin versi duetnya dengan Nike waktu itu. Nah, waktu itu saya juga bilang ke dia, Neng, nanti kita bikin ya duet yang benar-benar duet. Yang lagunya baru duet gitu ya? Gitu, yang betul gitu duet. Oke. Ya udah, so Kang Deddy bikin aja. Karena saya bikin lagu Nike itu nggak, menurut saya nggak susah saya bikin Nike itu. Jadi kayak saya bikin lagu buat saya nyanyi gitu maksudnya. Jadi ya udah saya nyanyi gitu pasti Nike ikutin udah gaya saya. Makanya kalau saya kasih lagu, Neng lagu baru Kang Deddy coba dengerin. Dia denger sekalinya udah tahu lah gaya Kang Deddy Pak. Udah gitu. Jadi udah tahu lah Nike masa paling beloknya ke sini, udah dia nyanyi gitu. Itu cara Nike mendengarkan lagu bagaimana sih Kang? Karena pernah saya dengar gitu ya, Nike tuh setelah dia sibuk sekali dengan sinetron waktu itu, mendengar lagu Kang Deddy itu dia nyanyiin sama orang lain dulu, dikasih ke Nike rekamannya, dan salah satu yang nyanyi itu Melly Goeslaw katanya. Melly Goeslaw, ya. Contoh. Itu emang gitu. Jadi Kang Deddy terpaksa nggak bisa ketemu, susah banget ketemu Nike-nya gitu kan? Enggak, sebenarnya gini. Setiap saya lagu kan kadang-kadang saya contohin. Tapi atau kalau perlu nada melengking, saya cari penyanyi cewek, suruh nyanyi, tinggal Nike dengerin. Ini kayak gini loh nyanyi. Dan itu memang waktu itu kan Melly sama Nike kan dekat banget. Sahabatan. Sahabat. Jadi di guidance di biar Nike belajar juga lebih enak gitu ya waktu itu ya. Ternyata nggak cuma saya yang pengen nanya apakah di terus-terusan, ada di Twitter. Jadi kita cek dulu ya di Twitter. Ini saya terlalu antusias untuk ngobrol sama Kang Deddy dari tadi kan. Banyak banget yang pengen saya tanya. Twitter @liputan6.com, hashtagnya #FredetTalk6. Yuk kita lihat sekarang ya. Twitternya. Ini teman-teman yang di belakang dengerin dulu ya, saya mau nanya dulu nggak apa-apa ya, gitu ya. Kita berhutang, mudah-mudahan ikut mewakili dari teman-teman semua. Twitternya kita sambil tungguin, bener boleh? @liputan6.com, ini dia. Dari Maleficent. Buat Om Dores, kami mohon, ini stop bawa-bawa artis dengan embel-embel pengganti Nike Ardila, gitu. Waktu itu sampai Kang Deddy akhirnya putus asa kayak enggak deh, Nike tuh memang Nike atau gimana Kang? Kan sempat ada epigon-epigonnya kan waktu itu. Iya, waktu itu kan juga banyak produser yang bilang bahwa Dad bikin deh gaya-gaya Nike. Saya ngomong, ngapain? Nike adalah Nike, udahlah lagu gue buat Nike aja. Kalau mau bikin lagu buat ciptaan saya yang baru, ya udah dengan gaya yang lain, jangan dengan gaya seperti Nike, karena tidak akan percuma sebenarnya. Nanti saya bikin, tetap dia akan di bawah Nike. Karena bagaimanapun tiruan itu tetap di bawah ya, asli kan ya. begitu kan. Jadi saya pikir untuk apa gitu, ya udah. Nah jadi hanya memang kadang-kadang promo kan, itu yang permainan promo para produser misalnya. Namanya saya bikin apa misalnya kan gitu, bahwa ini adalah pengganti ini, itu kan sebetulnya trik promosi aja. Oke. Tapi secara tidak langsung memang pengaruhnya Nike besar sekali ya. Jadi orang tuh mau tidak mau kalau bawain lagu Kang Deddy, gaya video klipnya udah kayak mirip-mirip Nike gitu. Ya bukan cuma lagunya Kang Deddy, gayanya dia. Gayanya dia udah iya benar. Gitu. Oke, kita sambil nungguin Twitter, saya mau nanya sama Kang Deddy gini Kang. Waktu Kang Deddy sama Nike nyanyi gitu ya, terus-terusan gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya Kang Deddy tuh merasa bahwa Nike tuh cocok nih kalau nyanyi lagunya siapa selain Kang Deddy? Enggak, kalau saya gini. Sampai sekarang ya misalnya gitu. Sebenarnya kalau saya gini, Nike itu waktu itu kan, misalnya tugas di dalam album itu saya selalu nanya ke produser, berapa lagu gue harus bikin buat Nike, kan gitu. Oke. Gue minta 4 lagu, ya udah tugas saya hanya 4 itu aja. Nah lagu yang lain saya nggak ikut, saya nggak mau tahu dan tetapi pasti mereka mengacu kepada 4 lagu ini. Gitu. Jadi, warnanya, nyawanya ya? Nah, karena ini dulu harus jadi, baru pencipta lain ngikutin karakter lagu ini. Sehingga akhirnya menjadi senyawa. Kang, tadi Bintang Kehidupan Nyalakan Api juga dekat loh Kang. Matahariku juga dekat. Semua itu kenapa? Itu kenapa? Karena orang itu dalam 7 Nike kan 5 tahun ya? 5 tahun ya, 7 album. Berarti nggak setahun sekali kan? Setahun 2 kali. Dan sampai 8 album kan ada Mama Aku Genpura, Suara Hatiku gitu-gitu ya. Ada gitu ya Kang. Nah, memang selama ini Nike tuh kalau nyanyi kan sebenarnya itu dia tuh kan saya pernah dengar gitu mau take vokal kan dia tuh bilang, "Kak, itu ada bakso dulu, makan bakso kan di depan." Nah, kalau jadi baru masuk lagi. Itu nggak ngefek ke suaranya dia atau gimana?
saya lihat tuh sih enggak. Karena kalau saya lagi bikin musik, saya juga si Nike mana sih bilang, tuh lagi makan bakso di depan, dia bilang, ya udah biarin aja bilang. Saya bilang saya nggak larang, Neng nggak pedes, enggak, atau nyanyi aja udah biasa kok ini semua. Dan memang nggak berubah vokal. Nah, Kang, dari kalau saya lihat dari Seberkas Sinar sampai terakhir Sandiwara Cinta, vokal Nike ini ada pendewasaan yang berbeda gitu, lebih ngepop kayak di akhir-akhir. Iya. Jadi memang Nike yang sendiri membawakannya seperti itu, dan musiknya Nike jadi berubah ya, Kang ya? Iya berubah. Berubah itu pengaruh Kang Deddy atau gimana? Atau Nike yang sendiri? Enggak, jadi gini, kan usia manusia kan juga akan berubah kan. Memang Nike itu orangnya saya lihat lebih cepat dewasa. Dalam pemikiran juga, dia bicara juga, memang umurnya mungkin waktu itu masih 16 tahun, 17, tapi dia udah dewasa loh kalau bicara. Jadi saya ngomong saya nggak kayak anak kecil, dewasa banget dia bicara. Bahkan sampai tentang agama pun dia lebih dewasa. Misalnya bicara. Nah, misalnya begini, hanya ke saya gitu, Kang, marifat itu apa sih Kang? Dia nah itu saya bilang nih Mbak, di Islam itu ada 4, syariat, tarekat, marifat, dan dia memang dijalanin. Itu yang saya salut sama dia. Padahal saya kan aja bercanda. Kamu lahir hari apa? Sabtu. Ya lu puasa ada 9 hari sekolah. Dijalanin puasa 9 hari. Dia benar-benar puasa. Malah waktu dia di tengah puasa, misalnya hari keempat gitu ya, saya kan datang ke dia. Kang Deddy ngerokok, katanya nggak puasa. Loh, kayak yang perlu puasa kan kamu, bukan saya. Saya bilang, saya kan hanya ngasih tahu. Dia bilang, ya udah kamu. Dan saya akuin kalau masalah ini ya, tentang di dalam hakikatnya, saya lihat Nike itu isi. Makanya saya pernah isi itu macam gini. Saya pernah bicara dengan Ustadz ya. Siapa tahu Nike itu wali, kita mana tahu. Saya bilang nih, karena yang tahu wali itu hanya wali, saya bilang. Jadi bukan, karena sekarang kita lihat gini contoh saja, dia meninggal. Artis juga banyak yang meninggal yang terkenal, tetapi kenapa hanya Nike aja yang dikenal, yang dikenang maksudnya kan? Iya. Terus sekarang lihat makamnya, setiap hari orang ada datang. Itu kan sesuatu maksudnya kelebihannya Nike yang tanpa dia inginkan, tetapi Tuhan lebih tahu tentang itu. Lihatnya sekarang saya kan makamnya setiap hari. Saya selalu bilang, teman saya kiai-kiai banyak. Saya bilang, bisa nggak kayak dia? Hakikatnya belum tentu kita kayak dia. Dan siapa tuh dia tuh wali? Kita juga nggak tahu tuh gitu. Dia juga Kang, iya. Lu lihat, kita jungkir balik sembahyang belum tentu karena hati kita kotor. Kalau saya tahu, karena ini itu arti saya, tetapi saya tahu pas saat dia bersosialisasi atau sosialnya dia kepada orang. Saya pernah gini, teman saya punya, waktu itu anak buah saya butuh uang 1 juta. 700.000. Waktu itu ya, tahun 90-an ya. Bicara ke saya depan Nike, karena dia kan anak buah saya. Kang, boleh saya mau kasbon Kang, ini rumah. Kasbon? Mau kasbon. Mau ini karena rumah kontrakan habis kayak gini. Ya udah ntar aja, sebelah kan gitu sebelah. Berapa kata Nike? 700. Ya, langsung dikasihkan sama Nike kan. 700. Saya kan tahu Nike hanya uang 1 juta karena uangnya juga dari saya. Saya ambil dari Ahmad. Ya, kamu sisa 300 cukup sebelah kan gitu. Nike mah perlu apa kan? Nggak perlu apa. Yang penting lebih penting dia daripada Nike. Saya mah segini cukup. Nah, itulah yang susah ditiru sama dia, ya kan? Nah, terus lagi kalau saya datang ke rumahnya, terus anak-anak kecil yang meler gini-gini tuh. Iya kan memang SLB ya. Nike mendirikan SLB ya. Ya jujur aja, saya juga belum tuh berani kalau nyium dia. Dika apa yang dilakukan Nike? Ya, mana kalau dirangkul diciumin. Makanya saya bilang, berjilat bilang. Nah, itu yang kelebihan itu yang kita saya simpulkan gila nih anak ini. Udah artis beken loh padahal. Dan itu bukan 1 orang, 12 orang kalau di rumah tuh rame kan. Padahal dirangkul gitu, diciumin, dimandiin gitu. Saya sampai gila nih anak ini sebenarnya. Itu ya. Ya maksudnya nggak ada jijiknya gitu katanya kan gitu. Iya. Kang, ternyata yang nonton kita banyak sekali sekarang dan yang masuk ke internet banyak sekali di ajang forum juga. Kita coba lihat ya. Ternyata ini di luar dugaan nih Kang. Kita lihat ada yang mau masuk di forum juga selain Twitter. Memang kita coba saring beberapa ini ya. Gitu karena saya juga pengen nanya, dari forum. Forum liputanam.com. Nike meninggalnya mudah sekali, sangat disayangkan. Setelah Nike meninggal, mencari penggantinya dan segala macam. Kelebihan apa yang dimiliki Nike sehingga akhirnya
pupus ini sama kayak yang tadi ya sebenarnya. Apa kelebihan Nike, Kang? Selain yang tadi mungkin karena hakikat ada isinya gitu. Iya. Ya itulah kelebihan Nike ya. Jadi gini, kan banyak juga artis-artis yang pengen saya orbitin, pendatang baru lah gitu. Kadang-kadang kalau dia udah bicara tentang Nike, saya malah jadi kendor. Dia ngomong tentang Nike gitu. Hah? Si orang ini ngomong tentang Nike. Nah misalnya gini, Om saya tuh pengen saya nih fansnya Nike, malah saya jadi ya percuma kalau saya mau orbitin kayak gimana sedangkan kamu sendiri udah ngefans ke Nike. Kalau kamu nyanyi dengan gaya Nike, kamu pasti nggak ada apa-apanya. Dan orang akan melihat tetap kepada Nike aja bukan ke kamu, kan kasihan. Tapi gini Kang, Kang Didi kan menciptakan lagu buat banyak orang di eranya Nike ya. Banyak sekali artis-artis kan. Nah, apakah memang yang bagus nih buat Nike nih? Karena kesayangannya Kang Didi nih gitu ya. Atau gak tau, kayak menurut saya adalah yang bagus yang Nas Nike nyanyi. Apa gara-gara vokalnya Nike pas? Atau Kang Didi mau pilih lagu buat si Eneng ini? Enggak, kalau saya memang waktu itu memang deket sekali sama Nike. Kan waktu itu kan ada Inka Christie. Ya. Jadi lagu itu waktu itu sampai pernah Inka Christie sama Nike berebut lagu. Lagu apa tuh Bang? Aduh saya lupa lagunya, kali Inka sih inget tuh. Tapi lagunya Kang Didi ya? Lagu saya. Lagu Kang Nah, Didi, ini ya? sehingga waktu itu, loh Neng ini, enggak ini Nike aja. Karena Nike mungkin lebih pas. Dan memang lagu itu pas itu lagu apa sih? Saya agak lupa waktu itu. Matahariku tinggal aku Bukan, sendiri, bukan ya? biarkan cintamu berlalu. Oh, lagu Biarkan Cintamu Berlalu itu Nike udah agak dewasa ya waktu itu ya? Udah dewasa. Waktu itu memang Kang Didi belum ngasih ke siapa-siapa waktu itu? Belum, jadi saya ngasih ke Nike juga ngasih ke Inka gitu. Oh, Kang Didi ngasih kedua-duanya, Nah, kasih dulu siapa kedua-duanya. yang enak gitu ya? Kang gini Kang, dalam video klip Nika Ardila, itu orang-orang pada bilang bahwa Nike tuh kayak punya style sendiri. Orang di bawah 20 tahun, cara pembawaan, ini gayanya dia ya. Iya. Itu menurut Kang Didi gimana sih Kang? Ini anaknya nggak cuma jago nyanyi di studio, di panggung, kemudian pas lagi video klip dia punya style sendiri. Siapa yang mengarahkan? Kayaknya sih dia sendiri. Karena kita nggak ngarahin waktu itu kan ya saya misalnya bikin video klip ya. Waktu itu kan pernah juga pakai Rizal Mantovani kan. Yes, pas terakhir Sendiwara Cinta kan? ya. Nah, tetapi dengan stylenya Nike. Kan Rizal juga tidak mengatur Nike, kamu pakaian, ya mungkin kamu harus pakai gaun, itu wajar lah sebagai sutradara. Tetapi style dia gaya, kita nggak pernah. Nah, itu tergantung dia. Karena memang- punya kemauan untuk kreativitasnya mau dari dia sendiri ya kadang-kadang. Iya, nah hanya saya tahu dia tuh waktu itu terlalu mengidolakan siapa namanya? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Gitu. Nah sehingga dia bilang, gua harus kayak dia. Itu aja, selalu itu. Setelah itu saya tahu dia selalu bicara gitu. Saya suka. Saya malah ngomong gini, yang penting jangan kelakuannya. Saya pernah ngomong gitu waktu itu. Yang penting oh enggak Kang, Nike mah bersih soal gitu-gitu mah. Ya udah, yang penting ya itu. Wah lalu style itu siapa nggak ya Marilyn Monroe nggak ada yang kenal harus bilang. Ya kan semua juga kenal. Boleh stylenya kamu ikutin. Tetapi yang penting lebih dari itu jangan. Oke. Ada Twitter yang masuk? Boleh, Twitter yang masuk di liputan.com. Kang Deddy, Teknika pernah nolak pilih-pilih nyanyiin lagu yang diciptakan Kang Deddy nggak? Saya nggak suka lagu ini, nggak mau gitu, enggak. Nah, Nike ini, jadi gini, begitu saya bikin lagu, kan selalu saya bayangin kalau mau buat bikin lagu, Nike yang saya bayangin sebetulnya. Kalau buat Nike cocok nih, walaupun ujung-ujung nanti lagu itu mungkin untuk Inka Christie, untuk saya. Tetapi bayangan saya harus dengan imajinasi saya dengan itu. Nah sehingga waktu itu begitu selesai pasti saya dengerin, Neng coba, bagus nggak lagu ini sebenarnya? Bagus kan buat siapa? Dia tanya gitu. Kalau memang waktu itu album itu dia belum bikin album, pasti saya kasih ke Nike. Tapi kalau album itu udah mau beredar Nike, baru saya kasihin ke Inka, Ke yang saya lain-lain. ke yang lain. Ke radio dan segala macam.